Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas bertemu lagi dengan saya, pemimpin redaksi Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com, Miin Solihin, dalam acara spesial kita Jumpa Tengah. Jumpa Tengah edisi hari ini sangat spesial sekali karena saya kedatangan penguasa Kota Medan. Beliau adalah Wakil Wali Kota Medan, Haji Aulia Rahman, Sarjana Ekonomi. Bang Aulia, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kita akan berbincang bersama Bang Aulia di Jumpa Tengah terkait bagaimana kemudian perjalanan pemerintahan Kota Medan dalam pembangunan, kemudian juga nanti kita akan singgung konstelasi politik di Kota Medan menjelang Pilwako. Tapi sebelum saya berdiskusi dengan Bang Aulia, saya ingatkan Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini melalui dua platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya dan ada tribunmedan.com yang per detik menyajikan informasi terkini khusus juga terkait info politik di Sumatera Utara dan Kota Medan khususnya. Bang, berarti ini pulang kantor ini? Pulang kantor. Langsung ke Studio 1 Tribun? Langsung. Jadi Tribuners, beliau baru pulang kantor. Tadi kita komunikasi, alhamdulillah beliau bisa menyempatkan diri untuk menyapa Tribuners untuk berjumpa dalam edisi Jumpa Tengah kita edisi hari ini. Bang, ini nggak terasa nih Bang, hampir di masa akhir jabatan Bang. Iya, betul. Kalau kita hitung kan Abang itu di 2021. Maka hampir sekitar 3 tahun lebih lah ya Bang ya, melaksanakan roda pemerintahan bersama Wali Kota Medan Pak Bobi Afif Nasution. Tentu sudah banyak Bang, masyarakat juga mungkin sudah merasakan betul 3 tahun ini perkembangan Kota Medan. Saya khususnya Bang, orang yang kemudian datang ke Kota Medan, menjadi penduduk baru Kota Medan, merasakan betul ada pembangunan dengan sisi yang pengaruhnya ada tentu Bang. Pasti. Lah hari ini bagaimana Bang kemudian progres pembangunan Kota Medan, dan memang waktu itu saat kampanye kan tentu ada janji-janji politik tuh yang Pak Wali dan Abang sampaikan kepada masyarakat Kota Medan. Nah sejauh ini bagaimana kemudian perkembangannya Bang? Perkembangannya kalau progres kerjanya alhamdulillah bagus ya. Ini kan dalam berproses semua. Nah, kita juga dengar konflik di masyarakat. Wah, makin macet ini, makin nggak jelas, semua dibangun apa segala macam. Seakan-akan wah ini kejar target atau apa begitulah bahasa masyarakat. Kalau saya sih pengen edukasi masyarakat. Boleh kita cek siapa sih pemimpin sebelum kita tuh yang bisa narik anggaran besar ke daerah. Konteksnya APBN ini. APBN. Jadi besaran daripada anggaran pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah kota ini menjadi sebuah apresiasi baik bagi kita. Kalau keuangan kita pribadi nggak akan sanggup. APBD Kota Medan nggak akan sanggup. Ya. Nilai mungkin APBD kita sekitar berapa triliun Bang? 7 sampai 8. Untuk tahun ini 8 triliun. 8 triliun. Bayangkan sebelum kami itu di angka 5, lebih. Begitu kami jalan sampai ini ending terakhir udah di angka 8. Peningkatan PAD yang signifikan. Ya, ini harus kita lihat dong. Boleh kita siap dikritik. Kita siap dikritik. Tapi kritiknya membangun. Ya, kritik membangun, dan kita harus apresiasi juga dong dengan apa yang sudah kita capai. Dan memang kalau mungkin Bang Aulia juga anak Medan asli. Nah, tahu betul lah ya Bang ya progres pembangunan. Paling tidak di usia kita ini seperti Abang kan sudah mengikuti dari zaman ke zaman pembangunan di Kota Medan. Nah, mungkin tadi mengambil statement bahwa ini mungkin paling besar. Pembangunan paling besar, kemudian gelontoran APBN yang paling besar untuk Pemko Medan. Mungkin juga ini karena pengaruhnya Pak Bobi, karena beliau punya akses jalan tol mungkin ya Bang. Ya saya pastikan memang pengaruh dia. Pengaruh dia. Jadi kenapa kita tidak gunakan privilege dia untuk Kota Medan? Kan begitu. Nah memang kan tadi Bang kembali ke saat kampanye kan
ada banyak program mungkin. Benar. Bang. Nah, program apa saja yang kemudian sampai hari ini menurut Abang sudah persentasenya jalan dengan baik, sesuai on the track lah gitu, Bang? Kota Tua, ya, heritage ya, Bang. Kawasan Kesawan. Heritage. Terus itu kebersihan insya Allah udah mulai membaik kita. Tambah lagi dengan UMKM, ekonomi, itu menjadi program prioritas Pak Wali. Banjir, ya, infrastruktur pembangunan, kesehatan. Jadi 5 program prioritas itu yang harus diselesaikan di masa kepemimpinan kita. Progres kerjanya bagus semua. Ya. Nah, memang Bang kan mungkin beberapa program, misalnya kesehatan, Bang. Kita tahu Medan itu kan lumayan kenceng itu, Bang, bahwa dengan modal KTP saja kemudian masyarakat sudah dapat jaminan kesehatan gratis oleh pemerintah kota. Bahkan di luar kota Medan pun bisa kita berobat. Hanya dengan KTP. Artinya program itu jalan dengan baik dong, Bang. Alhamdulillah jalan dengan baik. Lalu penataan kawasan heritage tadi, Bang. Kawasan Kesawan, mungkin saya sering nongkrong di situ, Bang. Ada kafe, ada kopi Aceh di situ. Iya, betul. Dan hari ini sudah memang sempat ya ada protes ya, Bang, karena pengerjaan saluran drainase, pedestrian. Waktu itu kita ingat betul banyak sekali yang masyarakat ini kan begini, Bang. Ya. Medan ini kota tua. Kota tua berarti kan udah penuh dengan konflik, mulai dari bawah tanah itu udah berapa kabel apa segala macam. Beda dengan pembangunan sebuah kota baru. Ya. Mungkin perencanaannya sudah by design kan gitu, Bang. Iya, sudah by design. Nah, cuman kan masalahnya kan masyarakat ini berpikir ini harus cepat. Nah, begitu kan. Kita ini kan bukan hidup di zaman Candi Loro Jonggrang. Ini pagi dibangun sebelum mengkokok udah selesai kan. Itu nggak bisa. Jadi makin hari progres kerjanya makin baik. Dan kalau sudah rampung, insya Allah nanti mereka akan merasakan. Dan saya yakin kata pasti akan keluar. Gitu begini. Ya. Bagus juga. Mungkin contoh yang sudah jalan mungkin kawasan Kesawan lah ya, Bang. Betul. Yang sudah clear, sudah 100% selesai. Memang beberapa misalnya teladan dalam proses lapangan Merdeka. Kemudian apalagi, Bang, underpass. Itu yang masih berproses dan itu lebih besar dana APBN ya, Bang. Iya, lebih besar dana APBN. Jadi masyarakat dia pikirkan uangnya uang Kota Medan semua. Justru dengan usulan daripada pemerintah kota di-approve oleh pemerintah pusat, kita harus tampung dong. Kita harus tampung. Belum tentu anggaran ini bisa didapatkan tahun berikutnya. Kan begitu. Jadi itulah yang harus dipahami oleh masyarakat. Jangan berpikir wah ini mau ngejar ini semua nih, dihabisin uang. Bukan. Kami pemerintah mengusulkan ke pusat dengan keuangan pemerintah kota yang minim, kita butuh supporting daripada pemerintah pusat. Nah, supporting pemerintah pusat ini di-approve, kita harus eksekusi. Harus eksekusi. Makanya itulah ada beberapa titik itu berbarengan semua kerjanya. Ya, kalau kita lihat kan sedang bangun semua nih, Bang. Mau dia underpass, mau dia kolam retensi dibangun juga, kan begitu kan. Ya alhamdulillah kan nanti kita akan rasakan lah di bulan 12. Bulan 12 insyaallah. Dan proyek yang dikerjakan hari ini itu multi years. Lah bagaimana kemudian next nih, Bang? Ini PR nih. Iya. Pak Wali mau naik step. Siap. Kalau terpilih mungkin masih jadi PR beliau lah ya, Bang. Iya, benar. Kalau enggak kan agak repot nih. Repotnya gimana? Kan kita sudah merencanakan ini semua. Sudah masuk. Mestinya sudah masuk di dalam perencanaan dan bisa selesai ya, Bang. Harus bisa selesai. Jadi susahnya di mana? Apa sih yang artinya kita ini sudah membuka pintu untuk kemudian
sampai selesai proyek Iya, ini. dia tinggal dilanjutkan mana mau yang lain, program yang lain silakan. Susahnya di mana? Ya. Gak ada yang susah lah, karena kan kita menggunakan keuangan negara ini kan nggak sembarangan. Bukan unyu-unyu suka udel kita aja. Itu kan kita harus punya perencanaan. Batas waktu Multiyears itu kapan? Di masa kepemimpinan. Dia tidak boleh lebih. Ya. Berarti target kita harus selesai. Ya. Ini mungkin pertanyaan yang agak, tapi kondisi baik-baik saja Bang dengan Pak Wali sampai hari ini. Komunikasi, silaturahim. Lihat aja di media sosial saya. Ada Gitu ya, masalah Bang? nggak? Ya. Kan nggak ada masalah. Biasanya Bang beberapa daerah mau jelang-jelang ini udah mulai nggak akur Bang. Kita nggak ada masalah. Saya dengan dia itu saya anggap dia tuh adik. Karena usia kami itu jauh ya. Hampir 14 tahun selisih usia. Ya. Dan kadang pun kami ngomong berabang beradik, ngomong ya nggak ada masalah. Nah, ini kan kadang isu di luar ini yang begini yang begitu, nggak dapat proyek wakil apa segala macam. Nanti udah clear ya, kita udah datangin Pak Wakil ya ke sini ya. Nggak ada masalah. Bahkan saya kalau nggak ada duit saya minta Pak lu, minta duit jajan lu, nggak ada duit dikasih. Urusannya di mana sih? Nggak ada urusan itu. Kita tetap profesional. Ya. Apapun cerita dia pimpinan saya. Ya. Suruh kerja kita kerja. Ya. Beresin nih Bang, kita beresin. Nah ini mau pertanyaan saya tadi Bang. Tadi satu ada rentang usia Bang, yang kemudian Abang mungkin lebih tua dibandingkan Pak Wali dari sisi usia. Lalu dalam konteks komunikasi pemerintahan, tentu kan tadi ada Abang yang bilang ada jenjang beliau atasan, saya bawahan. Tapi kalau konteks di luar itu kan mungkin Abang dan adik tadi Bang. Lalu ada nggak pembagian pendelegasian tugas yang diberikan Pak Wali kemudian kepada Abang? Ada internal. Oke. Internal pemerintah. Jadi apapun ceritanya, setiap yang bermasalah itu larinya ke meja saya. Oke. Termasuk bagaimana kemudian menyusun struktur organisasi di OPD. Menyusun organisasi struktur OPD itu kan ada Baperjakat. Itu semua putusan Pak Wali, tidak ada urusan kita. Kita ingat Tribuners beberapa waktu lalu kan Pak Wali sempat juga diserang dengan penentuan paman beliau, segala macam kan. Memang Abang ada berstatement waktu itu. Kan ada beberapa yang diusulkan nama. Dia tetap kan akan memberikan masukan ke kita. Kira-kira siapa? Ini saya bilang. Salahnya di mana? Kenapa sih dibilang kita pasang badan apa segala macam? Kita bukan pasang badan, memang kita sampaikan. Dan hasil dari Baperjakat secara kepangkatan, secara golongan aman. Aman semua, nggak ada masalah. Ya karena ribut-ribut, ya sudah kita angkat PJ yang baru. Diam orang semua. Kan begitu. Salahnya di mana? Gak ada salahnya. Cuman kalau orang sudah tidak suka, itu kan bahasanya beda. Mau baik pun sekali udah nggak bisa. Tetap karena dia pasti ketidaksukaan tadi. Ya udah selesai gitu. Lah dalam pendelegasian tugas tadi Bang, kemudian adakah kekhususan yang diberikan ke Abang? Misalnya pembinaan apa? Itu ada nggak diberikan? Ada. Kalau kita setiap ada temuan OPD apa segala macam, itu akan tetap masuk ke meja kita. Oh, artinya pembinaan internal itu difokus di Abang ya? Iya. Karena memang tupoksi daripada wakil itu. Ya setiap penyusunan rencana kerja apa segala macam ya tetap kita dilibatkan, nggak ada yang lain. Kita tetap dilibatkan. Ya mungkin turun ke bawah kita enggak apa segala macam, itu kan tugas Pak Wali. Nah, pendelegasian tadi Bang ya. Kalau dia bilang kita turun ke bawah, kita turun. Kalau dia bilang enggak, kita jangan coba-coba turun, kan begitu. Nggak ada yang salah, cuman orang melihat secara secara apa dia lihat nggak tahu lah. Begini kita nyantai aja sih. Buktinya saya happy tiap hari masuk kantor apa segala macam tetap ada. Ya betul Bang, karena ada juga daerah yang wakil wali kotanya nggak pernah kantor. Itu masuk kantor. Dan hubungan 3 tahun ini terjalin dengan nggak baik. Ada masalah. Artinya Tribuners, pemimpin di kota kita sudah melakukan proses yang betul. Tentu hasilnya kan kita masyarakat yang akan rasakan nanti Bang. Lalu hari ini Bang kita kembali ke beberapa proyek yang sedang dikerjakan tadi Bang. Tadi satu proyeknya memang multi-years yang memang membutuhkan waktu untuk penyelesaian. Di beberapa proyek juga sudah
sudah bisa dirasakan masyarakat lah, sudah selesai itu. Lalu kemudian kondisi hari ini bagaimana kemudian Pemko menyiapkan dasar lagi Bang untuk kemudian ke pemerintahan yang baru nanti. Bagaimana dengan APBD kita hari ini Bang? APBD hari ini ya bagus ya, progresnya bagus. Kita juga baru rapat tadi kan. Setiap minggu kita evaluasi terkait PAD. Insya Allah masih tetap dalam progres kerja. Aman, saya rasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya mungkin karena kemarin ya tahun politik, ada beberapa daerah yang defisit. Ya. Salah satunya Medan juga defisit. Tapi bisa kita tangani sampai Desember nih, insya Allah itu nggak ada masalah. Oke. Bang menyinggung soal PAD tadi Bang. Optimasi seperti apa sih yang kita lakukan untuk Kota Medan? Kalau dari struktur mungkin pariwisata kita nggak punya Bang. Ya pariwisata paling nanti yang dapat dari hiburan ya. Hiburan mungkin ya hotel gitu kan, segala macam itu masuk dalam kategori pariwisata. Nah yang terbaru ini kan ada kebijakan Pemko yang juga di masyarakat rame lah Bang. Riuh dan rame. Masalah parkir. Parkir. Kan beberapa kali Pemko sedang menyiapkan ada parking, lalu kemudian hari ini parkir berlangganan. Nah kemudian bagaimana kemudian Pemko sebenarnya melaksanakan itu Bang? Kan kita udah dicoba nih. Udah dicoba pertama yang lama. Nggak naik juga. Dibuat parking. Nggak naik juga. Kita buat parkir berlangganan. Alhamdulillah dari evaluasi tadi untuk bulan ini ada peningkatan 6 miliar. Dari parkir? Dari parkir. Langsung drastis ya 6 miliar bulan ini. Nah ini mungkin akan kita bahas lebih dalam lagi ya. Bahas lebih dalam lagi, kita upgrade bagaimana supaya lebih baik lagi. Ini di pemerintahan Pak Wali dan Abang ini kan agak ngeri-ngeri sedap dalam konteks tadi. Menerapkan parkir ini kan melawan kebiasaan puluhan tahun. Berhadapan dengan organisasi-organisasi yang sudah bercokol bermain di sana. Para ketua Bang. Ada diskusi panjang nggak dengan Pak Wali kemudian? Tapi kalau saya sih Pak Wali beres lah ya. Beres lah. Kalau saya, kalau ngomong dekingan nggak ada lagi dekingan tertinggi selain Pak Wali ini. Bang, langsung ke presiden ini bisikannya. Semua kan begini. Semua yang diambil kebijakan oleh pimpinan kita saat ini semua untuk kebaikan. Bukan ada unsur yang lain-lain ya. Dalam pembahasan parkir itu memang saya tidak intens di situ dalam pembahasan. Cuman saya tetap update dan saya sebagai wakil menghormati putusan beliau. Dan memang dari hasil evaluasi tadi Abang bilang kita lihat signifikan dari biasanya 1,2 miliar masuk, ini langsung melonjak ke 6 miliar. 6 miliar. Bayangin 6 miliar itu bisa kita pakai untuk pembangunan apa lagi kan Bang? 6 miliar kalau kita perhitungkan per bulan 6 miliar itu udah berapa? Ini masih tahap awal loh. Dan saya yakin ini akan lebih banyak lagi surplusnya. Bisa setiap bulan itu loh. Karena dari potensi yang dihitung oleh Pak Wali dan beberapa dinas, dalam setahun itu bisa mencapai 180 miliar kalau diterapkan parkir. Dengan pemotongan gaji apa segala macam itu bisa dapat bersih berapa. Dengan pola parkir berlangganan tadi. Sebenarnya bagus sebenarnya. Cuman kan yang memang ada pro dan kontra ya Pak. Iya, dulu beginilah, nggak usah jauh-jauh ya dulu. Penerapan e-tol. Komplain orang semua. Wah ini susah begini macet apa segala macam. Akhirnya berjalan, tergerus dia pelan-pelan tergerus. Dan memang mungkin Pemko menilai ini belum maksimal. Kita mengakui ini belum maksimal. Dan kita akan tetap evaluasi ulang. Kita akan upgrade. Kita akan upgrade lebih baik lagi. Bagaimana supaya tidak ada konflik sosial itu tidak lebih besar lagi. Ini Abang sebagai wakil tadi memang beberapa kebijakan Pak Wali ini kayak kemarin ini mall ini kita belum tahu nih Bang, cuman nasibnya mall ini. Udah selesai, udah dibayar. Sudah dibayar Bang? Udah. Artinya nggak jadi kita robohkan itu? Nggak jadi, udah dibayar. Kedua,
secara wakil dampak pasti dong Bang. Pastilah. Serangan Ya, serangan udara ya, melalui pastilah. sosial media, mulut-mulut netizen yang lantam-lantam itu misalnya. Iya, kita sebagai pemimpin di Kota Medan, kita harus siap dihujat. Ya, kita siap dihujat. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Abang kan sebagai Pemret harus siap dihujat oleh bawahan. Tapi skalanya kan kecil. Kalau kita skalanya 2 juta lebih warga Kota Medan yang menghujat kita. Dari 2 juta itu berapa persen yang menghujat kita? Kalau cuma 1% lah biarin. Nggak usah jauh-jauh lah. Dulu Rasulullah itu gimana dihujatnya sama? Nggak ada ini namanya. Bukan hanya dihujat Bang, dilempar-lempar juga Bang. Udah mau dihujat. Istiqomah aja dengan apa yang menjadi tujuan kita baik. Mudah-mudahan mereka akan terbuka pikirannya ke depan lebih baik. Yakinlah kan hal itu. Kita sudah masuk di tahun politik Bang, menuju ke pilkada nih Bang. Benar. Tentu konsentrasi Pak Wali, konsentrasi Abang, sedikit banyak kan ada terbagi lah. Kalau komputer ibaratnya prosesornya panas semua. Panas dia. Ya kan? Iya. Ada kemudian tugas negara sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Benar. Lalu juga mesti mengamankan next step. Iya betul. Intens gak komunikasi dengan Pak Wali soal perkembangan politik di daerah ini? Kalau politik sih dia saya ya, nggak ada urusannya. Karena jelas saya sudah tidak satu partai dengan Pak Wali. Abang sekarang di PSI. PSI. Udah ganti baju ya? Ganti baju. Sebenarnya kan tiap hari saya ganti baju, ganti baju, ganti biasanya celana, itu ya, biasa Bang. itu. Cuman kan bahasa politik ganti baju itu ganti. Sebenarnya salah juga kalau saya bertanya, kenapa Gerindra nggak dukung Abang? Mestinya ke Gerindra saya tanya ya Bang. Iya, ngapain naik saya bukan ketua umum. Next berarti saya harus datangin ketua Gerindra nih Bang. Iya boleh, silakan. Lalu Bang, kan ini Pak Wali sudah dapat perahu 62 kursi ya Bang? Iya. Dari sekitar 5 partai politik. Iya. Untuk ke Sumut 1. Sumut 1. Abang kemungkinan akan di Medan. Insya Pilwako Allah. Medan. Insya Allah kita di Medan. Sebelum ke sana Bang, ini Pak Wali ninggalin Abang nih. Ninggalin lah. Ya pasti ninggalin lah. Lah, kan butuh orang yang kemudian melanjutkan step pembangunan ini. Tadi sudah dibuka nih, dana sudah mengucur, pembangunan berarti sudah sekarang kan berjalan. begini, Proyek multi years. Kalau Pak Wali menentukan siapa wali kota ke depannya ini, oh berarti kan dia cawi-cawi. Oke. Ya. Tapi sejauh ini Abang lihat Dia urusan dia, nggak ada urusan dia dengan kita gitu. Karena saya juga berjuang sendiri untuk mendapatkan rekomendasi, saya daftar sendiri ke partai manapun, kita sendiri, kita nggak ada masalah dengan dia. Tapi ini perjalanan politik, ya dia juga pusing dengan politik dia. Kenapa saya minta tolong dengan dia? Berarti Abang nggak izin gitu ya, misalnya Pak Wali izin saya akan jadi wali kota, the next wali kota gitu. Ada nggak komunikasi? Saya kan lihat, oh ini dia mau maju. Ya udah, saya lihat dia mau maju, saya langsung ngomongnya saya maju, saya bilang. Oke. Tapi seandainya kemarin Pak Wali tetap di Kota Medan, ya nggak mungkin dilawan dong. Udah jelas karena. Ya kita ngitung-ngitung ya Bang. Karena begini, tingkat kepuasan masyarakat itu dari survei, saya lihat itu cukup tinggi terhadap Pak Wali. Di Pak Wali ya. Iya. Ini tingginya di kaum milenial. Ya dan mesti berhitung-hitung ya Bang, karena ada peluang itu tadi Pak Wali naik. Iya, Pak Wali naik gubernur, makanya ada peluang itu kan. Saya intip-intip terus, nih maju nggak nih? Oh dia maju nih, udah kita maju juga gitu. Nah, Tribuners yang unik lagi nih, ini Bang Aulia meninggalkan Gerindra. Iya, Pak Wali masuk Pak Wali masuk Gerindra. Lah terus keluar dari Gerindra, iya. Abang masuk ke PSI. Benar. Ini Pak Wali yang setel atau enggak nih? Gak ada urusan dengan dia. Enggak ada ya? Gak ada, udah dia aja kaget. Lah kok bisa kemudian, saya kemarin Tribuners saya lihat fotonya Bang Aulia dengan Ketua Umum PSI. Iya, Mas Kaisang Pangarep. Udah keluar tuh. Udah. Bisa Abang cerita itu, apakah Abang kemudian Pak Wali tahu nih Abang mau ke PSI? Nggak tahu. Dia sama sekali tidak tahu. Dia tidak pernah mantau pergerakan saya apa segala macam. Dia cuma nanya, Abang maju? Insya Allah maju. Ya sudah sebatas itu aja.
Saya tanya lagi, Pak Wali maju Sumut? Insya Allah maju. Ya udah masing-masing napsi-napsi. Dia ke Sumut, saya juga berjuang ke kota. Oke. Kalau saya diperjuangkannya, pasti saya di Gerindra dong. Ya. Sederhana nggak? Ya. Iya kan? Mestinya beliau ada pengaruh Pasti- lah di Gerindra pasti kan, dia akan karena pengaruh. sudah. Bener. Sama-sama satu partai dan dia bilang, Artinya Pak Wali juga tidak mengurusi nggak ada dapur ngurusin politiknya kita, abang nggak gitu ya? ada diurusinnya. Nah ini harus dilihat dong daripada masyarakat tuh, jangan dipikir kita nih settingan dia, nggak ada urusan dengan dia, dengan Pak Wali. Lah cerita kemudian abang bisa ke PSI, lah kan abang di Gerindra nih, Iya. lalu kemudian memutuskan berganti seragam ke PSI. Ah, Lah iya. itu gimana ceritanya? Kan kita lihat nih percaturan politik di Kota Medan. Aha. Saya bilang, saya daftar nih kemana-mana nih, daftar. Di PSI abang daftar. Di PSI daftar. Oke, Ya. di partai lain abang juga daftar. Ya. Partai lain ini bagus nih. Mhm. Responnya bagus kita. Nah kita partai di internal kita Gerindra, responnya kok nggak bagus sama Ya, saya. Wah, ya, ya, ya. kita tanya nih ada apa? Hilalnya nggak nampak ini ya bang? Tanda tanya nih, Ya. ada apa ini, saya bilang. Ya. Oh ya udah. Makanya ada selentingan, saya pulang ke rumah sendiri, saya tengok responnya. Ternyata kurang bagus responnya. Ya sudah, saya ambil niat, saya sholat, mohon petunjuk sama Allah, udah ambil pindah, selesai, habis urusan. Istikharah itu yang kemudian menguatkan abang untuk kemudian Oh jelas Ya. dong. Permasalahan kan begini, kita punya basis massa, kita punya kekuatan massa. Ya. Massa itu yang mendorong kita. Kita bukan top down, tapi kita bottom up. Lah cerita kemudian abang bisa bertemu dengan ketua umum PSI itu gimana? Jadi gini ceritanya, saya daftar nih seluruh partai, saya daftar seluruh partai, semua dipanggil fit and proper, partai manapun dipanggil semua segala macam. Clear, selesai, kita nunggu nih, nunggu. Ah besok keluarkan statement ganti baju, saya bilang. Nah ternyata waktu saya keluarkan statement itu, Gerindra deklar sama Nasdem. Calon wali kota dan wakil wali kota. Keluar. Wah berarti nggak ada harapan saya di sini. Ya. Kita udah keluarkan statement loh. Sebelum saya tahu mereka tuh deklar. Mereka deklar kalau nggak salah sore. Saya keluarkan statement itu jam 12 itu. Jadi abang dulu. Saya dulu. Dan waktu itu sudah ada partainya abang nih. Belum ada. Berarti abang bilang mau ganti baju aja. Ganti gitu. baju. Bajunya belum tahu nih dapat Kita apa. bajunya belum tahu. Oke. Kita nyeplos aja nih. Nggak ada urusan. Karena saya punya basis massa. Apapun cerita kita diperhitungkan. Tapi gambling juga ya? Gambling lah. Gambling. Karena saya punya. Ya tapi secara make sense sih keputusan abang. Iya. Apalagi yang kita harapkan kan. Iya. Artinya Kan saya punya analisa. secara kader, kemudian secara perjuangan di pemerintahan juga kita kan Iya. sudah berbuat saya, artinya kan. Saya terus terang saya berterima kasih dengan Gerindra. Nama saya udah besar. Ya. Sudah timbul tokoh di wilayah utara. Ya. Timbul di diri kita tuh kita tokoh gitu. Nah kita coba hal itu. Kita keluarkan statement. Kelang berapa hari kemudian nih kok nggak ada respon ya, saya bilang kacau juga nih, saya bilang. Wah ini bahaya. Baju nih, udah saya bilang. dibuka. Baju belum dibuka lagi nih. Cuman kita bilang mau Penggantinya ganti belum baju. ada. Pengganti belum ada nih. Wah ini bahaya nih. Lapor lu sama si bos nih, saya bilang. Sholat malam. Kalau saya bos saya Allah Ta'ala, lapornya sama dia aja. Sholat malam 2 hari saya sholat malam berturut-turut. Dapat telepon dari Mas Andi, Waketum Wakil ketum PSI. PSI. Apa percakapan waktu di telepon itu? Bisa Jakarta nggak katanya? Artinya mereka nih udah notice dong, abang Udah. udah keluar dari Gerindra artinya. Udah mereka sudah melihat komentar saya dan berita saya. Oke. Siapa yang berani memberikan rekomendasi ke saya akan pindah baju. Oke, ini message and the bottle. Iya. Botolnya dicampain aja ke laut. Iya, ke laut. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Benar. Bukan kan gitu kan? Iya. Respon lah dari PSI waktu itu. Respon dari PSI. Wakil ketua umum kontak. Kapan ke Jakarta Mas? Rabu saya bilang. Saya nyeletuk aja. Jadi dia tanya, kalau jadi, ini sebelum ditanya nih, saya kan lapor ke Pak Wali nih. Lah ini pertanyaannya, abang ditelepon wakil ketua umum Wakil PSI. ketua umum PSI. Benar. Abang laporan nih ke Pak Wali. Karena saya tidak masuk kantor
besok. Oke. Ya permisi dong, Izin dia ya. pimpinan kita. Ya. Apapun cerita, dia tanya, izin Pak Wali, saya besok mau berangkat. Mau kemana? Ke Jakarta. Urusan apa? Urusan partai. Partai mana? Partai aja lah, gue bilang. Tapi nggak sampai hati juga nih kan ngomong gitu sama dia. Ya udahlah, izin besok dipanggil PSI. Karena ada pembicaraan kita mau jadi kader PSI gini-gini. Kaget dia. Jalur dari mana bang katanya? Jadi dia tanya jalur dari mana? Ya jalur dari mana? Nggak tahu jalur, pokoknya udah kita ikutin aja mekanismenya. Lihat gitu, ternyata mereka kan sudah screening kita. Mungkin di PSI juga sudah melakukan proses Sudah, screening terhadap calon-calon sudah. daerah ya bang. Mereka kan lihat beberapa survei ya dari beberapa partai kita terus di atas gitu. Rasanya tuh begitu abang bilang begitu, telepon Pak Wali langsung diangkat, ditelepon. Bener, Ada ipar ya? dia telepon ada iparnya. Malam itu ditelepon dia ada iparnya. Ini bener Pak Wakil mau diinin. Bener lah, sayang lah nggak diambil katanya. Oh ya udahlah katanya. Dalam hati saya, wah kena nih saya bilang. Iya kan? Udah, ya udahlah. Akhirnya berangkatlah abang ke Jakarta. Berangkat Jakarta. Kita hari Rabu sore saya sampai. Kamis sore ternyata beberapa kepala daerah udah kumpul di situ. Oh, artinya memang PSI sedang melakukan proses screening Iya, langsung. lagi inilah mereka lagi fit and proper lah ya. Ditelepon, di mana posisi? Di bawah nih, lagi ngerokok. Saya bilang, naik ke atas. Gue dipotongin semua nih, tiba-tiba kita langsung bypass. Oke. Masuk ke atas, ketemu sama Mas Kesang. Dia tanya, kita cerita tentang visi misi ke depan apa segala macam gitu. Saya paparkan sedikit. Terus ada beberapa pertanyaan. Mau nggak? Apa komitmennya kalau kita berikan rekomendasi terhadap PSI? Komitmennya mau apa? Saya bilang. Justru abang balik kan ya? Kita tentang kita kan anak Medan. Anak Medan kan bawaannya kan agak-agak sedikit. Beliau tanya apa komitmennya? Saya bilang saya Abang ganti balik baju. kan? Saya ganti baju. Oh cocok kata Mas Kesang. Cocok nih katanya. Siap. Kapan nih ya? Ngapain kapan? Saya bilang ini malam aja langsung. Langsung kita foto, tag video, pakai handphone tag videonya. Pakai handphone. Tapi surat rekomendasi kan belum keluar nih bang. Surat rekomendasi belum keluar. Menunggu surat rekomendasi. Insya Allah jatuh ke kita. Oke. Insya Allah. Ya. Karena kan langsung ketua Karena umum yang ngomong. sudah ketemu ya. Iya udah ketemu. Dan ada komitmen tadi kan bang. Benar. Komitmen kita tadi. Benar. Ini lucu nih tadi ini. jadi Pak Wali kontak ada ipar. Oh iya. Jadi dibegal ini Pak Wakil ini. Ini benar katanya. Benar lah. Sayang lah nggak diambil. Dia punya kekuatan nih, saya nggak diambil, bagus kita ambil aja katanya. Ya udah. Nah, kemudian komunikasi abang ke teman-teman di DPD dan DPC PSI bagaimana bang sampai hari ini? Bagus ya, saya dengan DPC. Ini kan abang udah bypass nih. Iya. Sementara Mereka- di daerah kan Iya. tahapnya kan fit and proper test, Kita sudah mengusulkan jalan ke nih. DPP. Kita sudah jalan. Lah, maksudnya kan proses mereka di daerah ini masih jalan. Abang Iya. tiba-tiba dipanggil ke Jakarta. Jadi begini. Pupus dong harapan orang yang datang. Sekarang kan begini. Fit and proper test di DPC saya sudah jalani. Oke. Nama kan sudah diusulkan ke DPC Oh, DPD. artinya ini juga clear ya bang bahwa ya memang abang mendaftar di situ. benar, mendaftar. Bukan ujuk-ujuk. Ya mungkin ketua. Mungkin kalau abang nggak daftar di PSI kan lain cerita nih. lain cerita lah. Kalau nggak daftar di PSI, saya tiba-tiba jadi kader PSI, baru tanda Cawe-cawe kutip, nih, kan gitu. cawe-cawe nih Pak Wali nih, Ya, nggak ada urusan sama Pak Wali saya bilang. Justru Pak Wali nggak tahu bahwa Iya, nih wakil wali kota dibegal sama PSI nih. iya, makanya saya bersyukur juga nih PSI ambil nih. Jadi saya berharap ini harus steril Medan, jangan ada intervensi, kita fight abis ini. Ya. Tapi komunikasi dengan teman-teman di daerah di Sumut di Kota Medan Bagus Bagus orang ya, kok Bang? begitu kita naikkan rilis di IG-nya PSI pada nelponin, siapa yang bawa ke sana, semua bertanya. Ya. Ini siapa yang bawa ke sana yang nggak ada. Tapi itu mungkin kunci sholat malam juga ya, Tribuners. Ya, Jadi kalau pengen apa-apa lapor ketua besar aja ya bang. ya memang itu janjinya Allah. Ya. Ketua besarnya dia. Mau bilang apa lagi? Tapi belum aman dong bang. PSI cuma berapa kursi sih? 4. 4.
minimal kita harus 20%. 10 kursi. Abang masih kurang 6 nih. Insya Allah ada, saya yakin. Lah beberapa partai lagi yang kemudian hari ini udah intens nih Bang. Iya, misalnya intens. komunikasi dengan Abang, Iya. ada berapa partai? Ada. Mungkin ada sinyal. Kira-kira partai apa yang sudah memberi Nggak perlu sinyal? disebutkan lah namanya. Nggak jumpa tengah jadinya ini. Nah, jadi gini aja, kita pengen itu muncul Aha. ya, orang kaget gitu. Beberapa calon Bang, mau dia gubernur, mau dia calon wali kota, mau dia calon bupati, ada komunikasi partai, ada komunikasi individu. Iya. Abang kan mau ke wali kota nih. Iya, benar. Sudah ada jalinan komunikasi untuk calon wakil wali kota? Ada. Ada. Kalau saya tanya Tribunus, kalau saya tanya siapa Bang, pasti nggak jawab udah. Iya. Yang jelas dari PKS ya minta. Dari PKS. Wakil. PKS punya berapa? 8. Mestinya udah lebih ya. Udah lebih. PSI sudah 4. PKS Tambah 8. PKS. Dan saya optimis partai lain juga akan ikut. Oke. Ya ini masih wacana ya. Nah, tapi di individu sudah dijajaki. Individu kita sudah, dari sisi Kepartaian juga partai- sudah. Kepartaian itu urusan ketum lah ya. Oke. Tapi kalau saya langsung ke partainya, kita udah fit and proper, kita udah survei apa segala macam, hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Prediksi ini kan akan ada 3 pasangan. 3 poros ya. Ya, 3 poros, 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Iya. Sesiap apa Abang untuk tempurin? 1 sudah ada poros. Iya. Muncul poros Abang dan next poros kita belum Iya. tahu nih. Sesiap apa Bang menghadapi 3? Insya Allah kita siap dengan adu visi misi ya. Konsepnya kan kita sederhana. Bagaimana cara kita meyakinkan masyarakat dengan visi dan misi kita yang sangat sederhana bisa dicerna oleh mereka. Itu sih sebenarnya. Oke. Dengan apa ya? Dengan ide-ide ke depan yang kita bangun, dan mereka walaupun dia tidak berpendidikan, dia bisa menalar ini. Itu sebenarnya hal yang sering saya lakukan dulu waktu saya main di DPR juga itu. Jadi bagaimana cara kita meyakinkan mereka, ini loh ke depan yang akan saya lakukan. Nah mereka kan lihatnya regulasinya gimana, ini aturannya nggak susah, nggak gini, nggak. Kita kasihkan hal yang sederhana, yang walaupun dia tidak berpendidikan, dia bisa mencerna, ini bisa dieksekusi. Dan dia paham, ya. Itu cara sederhana sebenarnya. Oke. Pak Wali ke Sumut 1. Abang akan main di kota. Benar. Ini proyek sudah jalan nih di masa kepemimpinan Abang dan Pak Wali. Apa komitmen Abang untuk kemudian menyelesaikan proyek yang sudah Abang Ya bangun harus sama Pak diselesaikan dong. Jangan kita tinggal. Wali? Wah ini dia udah di gubernur nih. Ini kan proyek zamannya dia, nggak usah dikerjain. Wah itu nggak fair. Oh, artinya Abang komit lah ya, nggak boleh untuk seperti kemudian itu. menyelesaikan. Apapun cerita, ini uang rakyat. Dan Abang punya PR dong, kan masa peninggalan Abang. Iya, kan, masa setidaknya. peninggalan kita juga. Ya. Jangan kita merasa kita wakil, kita nggak tahu apa-apa nih. Oh, enak aja nih, nggak boleh. Itu nggak boleh. Siapapun dia, walaupun dia baru masuk, lanjutkanlah. Kenapa saya bilang lanjutkan apa yang sudah dibangun ini? Karena ini menggunakan uang rakyat. Kita tidak fair melakukan hal itu. Sayang kan mubazir, Ya. kebuang-buang gitu. Itu tidak bisa Persentase bermanfaat. proyek sudah berjalan, mestinya kita tuntaskan. Benar. Dan tentu mesti menjaga komunikasi kan Iya, bersama. tetap. Kalau Pak Wali duduk nanti katakanlah Kan di lebih Sumut 1, bagus. kan lebih enak ya Bang. Lebih enak kita urusan kita untuk hal-hal apapun. Kita Memang udah ada juga yang bilang ngurusin Medan ini lebih capek dibanding ngurusin Sumatera Utara katanya Bang. jauh lah. Sumatera Utara ini kan kalau gubernur ini kan perwakilan daripada pemerintah Kita pusat di daerah ya Bang. di daerah. Jadi kerjaan-kerjaannya itu memang banyak ya, banyak. Tapi tidak seribet Medan. Beliau terbantu dengan keberadaan wali kota, bupati. Iya. Kan gitu ya Bang. Udah di backup oleh mereka semua. Dan komunikasi intens tetap dilakukan ya Bang. Maksudnya Abang Pak Wali juga tentu memonitor pelaksanaan pemerintahan Tetap, di kalau itu luar tetap. kesibukan Pokoknya berpolitik kalau ini. untuk politik kita tidak ada bahas. Oke. Dan Politik. komitmen sampai hari ini menyelesaikan pemerintahan ini itu juga sudah
sudah clear lah di Abang dan Pak Wali ya. Udah nggak ada urusannya kita. Pokoknya dia politik, dia urusan dia, politik kita urusan kita. Tapi kalau pemerintahan kita sama-sama. Ya. Ngeri juga kita kalau tempur Gerindra dengan PSI ini. Tapi nggak mungkin lah ya Bang ya. Di PSI kan ada ipar. Enggak lah, jangan kita. Kalau saya lihat sih, saya maunya ya fair aja lah. Kita maunya fair. Ini kan step nih Bang. Abang anggota DPR, DPRD. Iya. Setahun ada lah ya. Hampir setahun. Setahun ya. Kemudian lompat menjadi wakil wali kota. Wali kota. Ini lompat lagi menjadi wali kota. Nah, orang rumah pening nggak sih Bang? Orang rumah mana ada lagi peningnya Bang, udah meninggal. Anak-anak. Anak-anak ya. Anak-anak. Kan kita bisa pikirin, maksudnya cara membagi waktu buat mereka. Ya, kalau saya sih dengan anak-anak tuh sering quality time ya. Kadang kami ngobrol, ngopi bareng, duduk sama anak-anak. Saya sering share di IG itu. 3 ya Bang? 3. Paling gede? Paling gede udah selesai kuliah. Tengah? Yang SMA? tengah kuliah. Kuliah, yang kecil? Kuliah juga. Ada nggak komplain dari mereka ini bapaknya dibully misalnya itu? Ada nggak? Atau mereka ikut dibully misalnya dengan kebijakan yang diambil di Pemko gitu? Atau sudah terlatih mereka? Kalau mereka sih tidak respon dengan hal itu ya. Karena saya doktrin mereka jangan dengerin apa segala macam, nggak usah dengerin. Yang namanya pimpinan pasti ada pro dan kontra. Oke. Nah, ayah nggak mau psikis kalian tuh hancur gara-gara nanti ayah dibully gini. Yang penting jalannya aja. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu adalah kebijakan yang paling baik untuk kemaslahatan umat. Jadi tolong sampai di situ. Apapun cerita orang tentang ayah, udah nyantai aja nyikapi. Dan mereka aman lah ya Bang? Aman, alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Dan sudah ada pembicaraan juga, ayah mau maju ini wali kota. Ya, mereka alhamdulillah mendukung. Oke. Mudah-mudahan duduk. Ya. Kalaupun nggak duduk, jangan stres aja kuncinya. Udah itu aja. Minimal udah ada 3 suara itu. Iya, 3 suara, udah jelas. Ya kan Bang? Udah jelas 3 suara. Artinya clear lah ya Bang, di anak-anak mereka dukung. Alhamdulillah dukung. Nah, kalau ke politik ini Bang, sebenarnya kemarin Abang itu apa sih? Background pengusaha kah? Apakah? Pengusaha. Jadi saya begini. Keluarga saya ini almarhum ayah ini orangnya sosialnya terlampau tinggi, saya bilang. Saya dapat cerita Bang, almarhum Bapak. Iya. Itu katanya menyediakan fardu kifayah katanya. Oh, Bang. udah lama itu Bang. Itu udah lama. Jadi dari tahun masyarakat kalau butuh kelengkapan fardu kifayah tinggal itu ambil aja. Betul Bang. Bener, sampai sekarang. Sekarang Abang lanjutkan Iya, itu. generasi ketiga saya. Oke. Generasi ketiga. Jadi generasi pertama nenek saya. Meninggal tahun 91. Makamnya di Jalan Halat. Oke. Dibongkar tuh makam sama almarhum ayah kan. Ayah suruh pindahin lah makamnya, jangan di situ. Oh, Kita proses pemindahan ya Bang. Kita ziarah susah ke situ. Oke. Kita punya tanah pribadi, Wakaf gitu ya. wakaf, sebagian kita wakafkan, sebagian kita jadikan makam keluarga gitu. Nah, dipindahin ke situ. Ternyata dibongkar tuh kain kafannya utuh, kayak baru. Kain kafan Utuh dari tahun 91, meninggal dibongkar tahun 2017. Saya ingat, saya langsung berapa tahun turun. tuh Bang? Sekitar 20 tahun lebih ya. 2091, 2017. Karena itu ya Bang, amal Iya. itu ya. Kalau Jadi saya nggak tahu Bang, mungkin kalau 5 tahun udah hilang mungkin. Kapan-kapannya Oh, iya. tulang. Oh, ini kan tulang sulbi aja kan. Iya. Jadi kain kafannya itu kain Masih utuh, membungkus. masih membungkus, cuman Jenazah. warnanya warna lumpur lah. Ya, Tapi tidak rapuh. tidak koyak, tidak hilang. Enggak rapuh. Secara logika kain itu pasti hancur. Pastinya hancur. Tersisa sedikit tulang lah. Iya. gitu kan. Ini tulangnya tersusun rapi. Jadi tinggal angkat aja. Ya, Udah angkat, langsung balut dengan yang baru, kita masukkan. Kita pindah. Dan kebiasaan itu kemudian dilanjutkan oleh Dilanjutkan Bapak. sama almarhum ayah. Almarhum ayah lanjutkan, habis itu saya yang lanjutkan sekarang. Itu tetap berjalan terus. Itu gimana prosesnya Bang ketika masyarakat butuh? Ya tinggal ambil aja, masyarakat udah tahu.
Langsung ke rumah? Langsung ke rumah ambil. Ada yang meninggal ya udah ambil. Dan di rumah itu disiapkan ada orang yang kemudian membantu. Ada. Kita kan biasa beli per bal itu ya. Banyak kita beli kain kafan tuh berapa bal nanti diguntingin. Itu biasanya Bilal Maid yang kerjain tuh diguntingin. Itu hanya perlengkapan fardu kifayah atau beserta misalnya yang mandiin? Enggak, fardu kifayah dan ambulan aja kita kasih pakai. Oke. Free. Generasi ketiga ini, Bang. Iya, bahkan nanti kalau ada yang susah gitu kan nggak masuk STM, nah kita juga yang bayar itu biaya pemakamannya. Gitu. Itu setiap bulan berapa banyak itu, Bang? Jangan dihitung, Bang. Nggak jadi amal nanti. Gitu ya, Bang ya. Jangan dihitung. Nggak, mesti kan ngitungnya Abang nyiapin kain lagi gitu maksudnya, bukan buat stok kain masih ada nggak tuh gitu kan. Pokoknya banyak lah, Bang. Banyak lah, lumayan banyak. Itu di wilayah mana hari ini Abang terapkan fardu kifayah itu? Udah 4 kecamatan ya. Medan Belawan, Marelan, Labuhan. Bahkan ada yang di Medan juga ngambil juga. Abang ini gede di Belawan ya, Bang? Kita besar di Papan, kerja di Belawan. Nggak keras ya? Ya biasalah. Dan hari ini di sana dapat perhatian ya, Bang? Insya Allah ada pembangunan. Karena saya ancam dulu. Saya ingat itu waktu saya kampanye sama Pak Wali. Saya bilang itu 2 tahun tidak ada pembangunan di utara. Saya mundur jadi wakil wali kota. Pak Wali nanya, Bang, ini kampanyenya nih hanya kampanye atau serius? Serius lah saya bilang. Ini kampung saya. Nah, tadi belum terjawab tuh. Gimana kemudian bisa ke politik, Bang? Nah, jadi gini, almarhumah ini kan sosialnya tinggi. Kita banyak udah tahu lah di sana, kita nggak mau sebutkan tuh. Bahkan dia sebelum dia meninggal itu dari tinggal hitungan jam dia meninggal, dia sempatkan tuh sampaikan, tolong ambil uang di laci ayah tuh, uang terakhir, kasihkan sama anak yatim itu belum makan itu, karena ayah sakit lupa ngasihnya gitu. Tuh uangnya tinggal 150.000 tuh di laci. Jadi memang tinggi sosialnya, masyarakat datang masyarakat, mintalah perwakilan kita untuk jadi DPR. Saya nolak nih, saya nggak mau nih. Gerindra datang 2016. 2016. Ini Gerindra ini datang nih pertama nih, saya usir. Datang lagi kedua, saya usir. Datang lagi yang ketiga. Yang ketiga ini datang ini dengan tokoh masyarakat. Udah nggak bisa ngelak lagi. Ya udah saya bilang, oke, kalau memang kalian mau jadikan saya anggota DPR, ya udah silahkan. Dan almarhum waktu itu, kami berdua dengan almarhum nggak mau, almarhumnya juga nggak mau. Jadi karena ada tokoh masyarakat itu yang kemudian akhirnya tokoh masjid, ustadz gitu. Jadi dulu ini begini, almarhumah ini siapa mau jadi wali kota, siapa mau gubernur tuh datang ke rumah. Dan dia pakai uangnya pribadi untuk menangkan orang. Kalau dia lihat aja, kalau dia nggak istiqomah, kau masuk katanya. Janjinya itu aja. Saya bantu, tapi kalau nggak istiqomah, kalau nggak dengar ngomong aku, kau masuk penjara. Masuk lah, banyak yang masuk itu. Almarhum ayah. Jadi dia bantu orang, ya sudah, dilepasnya. Habis itu dia nggak ada minta project apa nggak, bukan tipikal begitu. Akhirnya terjun lah Abang di Pileg. Akhirnya terjun lah di Pileg. Masuk terjun di Pileg. Saya minta sama masyarakat, saya nggak mau jadi anggota DPR, saya bilang. Kaget kan masyarakat, wah ini mau dijadikan DPR tapi kenapa nggak mau jadi anggota DPR? Ini agak lain orang nih. Saya mau jadi ketua DPR, saya bilang. Wah banyak yang bilang saya sombong. Wah ini anak belagu nih, sombong nih. Bukan dimikirkan duduk, malah mikirkan mau jadi ketua DPR. Mereka tidak punya wacana yang jauh. Bahwa kunci ketika kita pegang kekuasaan itu kan tinggal kita, Bang. Mau amanah kemana kita? Kita punya bargaining untuk kampung kita. Kalau kita ketua DPR. Kalau anggota biasa rasanya anggota biasa kecil kepala kali ke lah ya, kanan, Bang. ke kanan kita. Saya minta itu. Syaratnya apa? Suara terbanyak, saya bilang. Meledak suara saya di situ. 14.078. No money politik. Biar pakai duit. Alhamdulillah naik. Nah begitu masuk DPR, 3 bulan saya komplain sama almarhum istri saya. Wah ini kayaknya yang pertama dan terakhir nih, saya bilang. Kenapa? Gak pernah ada di rumah. Ya. Konsekuensinya itu. Nah ini udahlah, ini yang pertama dan terakhir lah nih.
agak pusing hadapin ini. Setiap cuman ada waktu Sabtu, Minggu, Senin. Ya. Kadang kita pulang Minggu, Senin, Selasa terbang, pulang lagi Sabtu, gitu-gitu aja kerjanya. Ya kan ibarat nggak berkeluarga. Ya udah kita putuskan tuh, oke, ini yang terakhir. Kita mau balik lagi back to basic kerja. Ya. Ini malah naik jadi wakil. Pengusaha aja. Iya. Lah cerita waktu kan setahun menjabat tuh. Belum sampai setahun. Belum setahun. Belum. Lah gimana ceritanya kemudian ada dipinang Pak Wali kah atau bagaimana? Kita nggak tahu ya, entah kenapa unyu-unyu Pak Wali bisa datang ke rumah. Mungkin dari survei ya. Semua kan berdasarkan survei. Ya ngomong gitu. Berapa kali pertemuan Itu ya? ayah masih ada, Bang? Ada, masih ada almarhum. Dan setuju? Awalnya nggak setuju sih. Awalnya nggak setuju. Waktu itu Pak Wali kan memang ada PDIP ya, Bang? Iya, ada PDIP. PDIP di belakangnya. Kita nggak ada unsur itunya, nggak ada unsur perkara Politik. partai, secara partai apa nggak ada sih unsur. Lebih ke Pak Wali yang kemudian tertarik dengan sosoknya Abang gitu. Iya, karena kan begini, Medan ini kan indikator kemenangannya di utara. Jumlah suara besar. Jumlah suara besar, sepertiga kota Medan. Oke. Gitu. Jadi dia pasti melirik siapa nih orang yang bisa merangkul masyarakat di utara itu. Itu menjadi faktor kemenangan. Nah untuk saat ini makanya saya berani statement keluarkan untuk maju. Nah warga utara itu banyak yang Meminta Abang meminta untuk kita kemudian untuk maju. Makanya saya siap aja dengan percaya diri kita ngomong, kita maju saya bilang. Jadi keyakinan, doa, usaha itu udah dijalani. Tapi seandainya enggak, itu semua keputusan Allah. Allah yang ngatur. Oh iya, semua Allah yang ngatur. Jadi kita fine-fine aja sih. Ini Tribuners menarik sama Pak Wakil Wali Kota ini nggak cukup waktu kita 1 jam ini. Mesti ada jumpa tengah edisi kedua dan ketiga, Bang. Insya Allah. Yang penting Abang sepakat dulu. Kalau kita tetap Agak sepakat. susah kita memang menjadwalkan ini. Memang mau pakai culik ini. Pulang kantor kita minta, Bang, geser dulu. Update informasi terkini. Kita jumpa tengah ini boleh sih saya bilang. Haha. Session kedua boleh. Ya. Sambil merokok, minum kopi itu Cakep jauh kali, Bang. lebih nikmat Cakep daripada sekali. di ruangan Kayak gini AC. agak susah ya, Bang? Iya. Ya, kita wujudkan itu. Nanti kita main di luar kita, Bang. Minumannya gini lagi. Iya. Kayak ngendorse ini. Aduh. Nggak ngendorse, Bang. Kita buka ini. Kita buka. Kan lebih enak tuh sambil. Lah, ini udah Iya. cocok nih Tribuners. Udah Pak Wakil Wali Kota sudah kasih ini. Karena Akan begini, ada jumpa tengah berikut. Saya ini 20 tahun kerjanya di lapangan. Jadi jiwa lapangannya tinggi. Iya. Saya bukan orang politik. Kalau saya ngomong A, saya ngomong A. Ya. Saya ngomong B, saya ngomong B. Komitmen ya kita jaga. Komitmen kita jaga. Jadi ngomongnya nyapla aja, nggak ada urusan sama kita. Tapi kita pertanggungjawabkan. Nah, itu permasalahan kita pertanggungjawabkan. Boleh jumpa tengah session kedua dilakukan. Ya. Tapi jangan indoor. Kita mau outdoor. Oke, kita main. Kita gas. Iya kan? Tribuners, ini sudah hampir 1 jam. Memang kalau menarik yang kita bahas ini 1 jam itu kurang rasanya, Bang. Mesti ada tambahan waktu nanti. Session Extra kedua, time. Iya, session kedua nanti kita bahas tentang apa sih konsep yang akan dibangun. Selesai. Ya. Udah disiapin tema sama beliau. Ya. Kita mesti bedah itu, Bang. Mau Harus. ngapain Abang untuk Kota Medan ini? Itu harus dibedah. Nah, Dan bagus juga saya nggak tanya itu. Mesti ada sisi kedua ini. supaya apa? Supaya kita juga Masyarakat juga tahu, Bang. mengedukasi Mau masyarakat. kemana arahnya Iya. pembangunan Kota Medan 5 Iya. tahun ke depan Iya. nanti. Gitu. Jangan jawab sekarang, Bang. Nanti nggak ada. Tribuners, saya kembali menginformasikan untuk mengambil informasi terkini lewat 2 platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya dan tribunmedan.com yang setiap hari mengupdate informasi detik per detik, informasi terkini di Medan, Sumatera Utara, nasional dan internasional. Bang Aulia, sebelum kita closing, tentu Abang punya harapan, punya imbauan, punya doa ke depan. Seperti apa, Bang, yang Abang harapkan? Kalau saya sih, harapan saya bagaimana caranya kita bisa membantu orang susah. Karena kalau orang susah itu tidak pernah dihargai. Itu nggak pernah dihargai. Bagaimana caranya kita punya kekuasaan, kita bantu dia.
Sederhana sih sebenarnya. Saya pernah susah. Nah itu, jadi ceritanya saya pernah susah. Kita nggak pernah dihargain. Ngomong bener juga kita nggak didengar. Ya, kita dikucilkan. Bagaimana caranya kita jadi seorang pemimpin? Kita bisa bantu dia, angkat derajat dia. Dengan Kekuasaan siapa? itu digunakan untuk apa? Untuk turunan dia supaya berubah taraf hidup. Sederhana sih, nggak ada yang lain-lain. Bang, terima kasih. Siap. Sudah hadir di Jumpa Tengah. Siap. Hari ini kita mesti wujudkan Jumpa Tengah episode berikutnya dengan tadi membahas kita mau kemana 5 tahun Yang ke depan jelas nanti. permintaan saya outdoor. Baik, kita jawaban. Terus demikian Jumpa Tengah edisi khusus hari ini bersama Wakil Wali Kota Medan Bang Haji Aulia Rahman SE. Siap. Beliau kita doakan mudah-mudahan apa yang direncanakan hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Kota Medan semakin maju, masyarakat juga semakin sejahtera. Amin. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak Jumpa Tengah edisi hari ini. Kita jumpa lagi di Jumpa Tengah berikutnya dengan narasumber spesial dan tema-tema spesial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.